Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika, angkatan 17, kelompok 2, nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai Learning Jurnal Nasionalisme. Adapun definisi dari nasionalisme ialah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Adapun hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme, yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajah dalam wilayahnya. Yang kedua, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan sepenanggungan. Yang keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Selain itu, prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang terakhir, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Selanjutnya, ada 5 nilai dasar Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai jati diri bangsa ialah bangsa yang agamis. Hasil yang dicapai yaitu bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan halal dan haram, dan bisa membedakan yang baik dan yang batil. Untuk wujud nyata dalam perilaku sehari-hari yaitu jujur dan mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi, dan tingkah laku korup lainnya, sabar, berjiwa besar, dan berprasangka baik. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai jati diri bangsa, ialah bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hasil yang dicapai, berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Untuk wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, yaitu toleran, tidak zalim, sopan santun, dan saling tolong-menolong. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, ialah bangsa yang cinta tanah air. Hasil yang dicapai ialah siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Untuk wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, yaitu rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai jati diri bangsa ialah bangsa yang demokratis. Hasil yang dicapai ialah tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, dan tidak berbuat yang merugikan orang atau kelompok lain. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari ialah mau mendengar pendapat orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah, sportif, selalu sesuai aturan main atau memenuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, tolong-menolong, dan tidak anarkis. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai jati diri bangsa ialah bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hasil yang dicapai ialah tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul. Untuk wujud nyata dalam perilaku sehari-hari yaitu tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung dan investasi. Adapun implementasi nasionalisme sebagai ASN sesuai dengan tugas dan fungsinya, antara lain pada ranah berikut ini. Yang pertama, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Sebagai ASN, kita harus memiliki nilai kepublikan yang memiliki orientasi pada kepentingan publik, menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, serta kepentingan nasional di atas kepentingan sektoral atau golongan. Yang kedua, ASN sebagai pelayan rakyat. Sebagai ASN, kita harus memiliki integritas tinggi dalam melayani yang disesuaikan dengan kode etik ASN, bersikap adil, tidak diskriminatif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran,
keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memiliki kinerja yang memuaskan publik. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN, kita harus memiliki rasa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga kedaulatan negara dan pemersatu bangsa, serta mengupayakan situasi yang damai di seluruh Indonesia dan terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.